Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Ramadan dari Prodi Ilmu Hukum. Dalam rangka menunaikan tugas PPKN, hari ini saya berada di Museum Kebangkitan Nasional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik museum, mulai dari kekurangan dan kelebihan, serta beberapa koleksi di museum ini. Nah, pertama-tama, saya ingin membahas tentang lokasi dan akses dari Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional ini berlokasi di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26, Senen, Jakarta Pusat. Museum ini sendiri bisa diakses dengan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Jika menggunakan kendaraan pribadi, telah tersedia fasilitas parkir di area museum. Dan jika kawan-kawan ingin menggunakan transportasi umum, kawan-kawan cukup turun di halte Kuitang, lalu berjalan sekitar 350 meter dari halte tersebut. Untuk tiketnya sendiri, kawan-kawan bisa memesan secara online ataupun offline langsung di tempat. Jika memesan secara online, kawan-kawan bisa mengecek website Traveloka atau langsung saja ke Instagram Museum Kebangkitan Nasional. Harga tiketnya sendiri cukup murah, yaitu 5.000 untuk WNI dan 25.000 untuk warga negara asing. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah singkat mengenai Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini didirikan di gedung yang dulu dikenal sebagai Sekolah Kedokteran untuk Pribumi pada zaman Hindia Belanda, yaitu Gedung Stovia. Nah, pada tahun 1899, gedung ini dibangun dan rampung pada tahun 1902. Fun fact, guru atau dosen dan staf karyawan di Gedung Stovia ini berasal dari rumah sakit militer yang sekarang dikenal sebagai RSPAD Gatot Subroto. Gedung Stovia juga tidak terlepas dari sejarah kebangkitan Indonesia. Karena pada tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo yang diinisiasi oleh Dr. Wahidin dan digagas oleh Dr. Sutomo. Selain itu ada juga Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menjadi wadah diskusi intelektual golongan terpelajar di Jawa. Meskipun pada awalnya berfokus pada golongan terpelajar di Jawa saja, Budi Utomo dikenal sebagai organisasi yang menjadi pemantik kebangkitan nasional, karena setelahnya berdirilah organisasi lain yang ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia, seperti Trikoro Darmo, Yong Minahasa, Yong Ambon, yang juga berdiri di gedung yang sama. Maka dari itu, setiap tanggal 20 Mei, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional bersamaan dengan hari lahirnya Budi Utomo. Untuk koleksi di museum ini sendiri, ada berbagai macam, mulai dari replika berbagai macam benda sejarah, alat-alat kedokteran, peta Nusantara, buku-buku, daftar siswa lulusan Stovia, dan berbagai macam patung diorama yang menggambarkan keadaan kelas saat gedung itu masih menjadi gedung Stovia. Selain koleksi benda, ada beberapa ruangan yang bentuknya masih sama seperti saat dulu. Salah satunya adalah asrama para siswa Stovia. Hal ini sangat menarik karena selain dapat melihat kegiatan para siswa Stovia dalam bentuk diorama, kita juga dapat merasakan atmosfer dari setiap ruangan, sebagaimana dahulu. Di setiap koleksi, terdapat rincian mengenai sejarah dan fungsi dari benda yang dimaksud. Penjelasan tersebut sangatlah terperinci namun tetap dikemas dengan baik sehingga tidak membuat pembacanya jenuh. Nah, setelah datang berkunjung langsung dan juga mendeskripsikan melalui paper, saya dapat menyimpulkan nih bahwa Museum Kebangkitan Nasional memiliki banyak sekali kelebihan dan juga beberapa kekurangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yang saya temukan adalah aksesibilitas. Museum ini dapat dengan mudah diakses berbagai macam kalangan yang ingin mempelajari sejarah kebangkitan nasional. Letaknya yang tepat ada di jantung kota Jakarta, memudahkan orang dari penjuru Jakarta untuk datang. Museum ini juga dapat diakses dengan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, dan juga transportasi umum yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi museum. Selain aksesibilitas kendaraan, museum ini juga dapat diakses oleh semua kalangan, baik yang berdompet tipis ataupun yang berdompet tebal, karena harga tiketnya sangat murah, mulai dari 5.000 untuk warga negara Indonesia sampai 25.000 untuk WNA. Cocok nih untuk mahasiswa dengan kantong yang tipis. Nah, kelebihan yang kedua adalah koleksi yang beragam. Adanya banyak koleksi mulai dari berbagai macam benda sejarah, peta Nusantara, buku-buku, bahkan sampai diorama yang menggambarkan keadaan kelas. Sangat cocok untuk kalian yang ingin mempelajari gitu bagaimana kebangkitan nasional kita, bagaimana sejarah kita. Karena di museum ini juga terdapat penjelasan edukatif yang terperinci dan menarik di setiap koleksinya. Selain itu,
Ada juga sarana dan prasarana yang memadai, dari mulai lahan parkir, loket penitipan barang, toilet, kantin, lapangan, bahkan tempat bermain anak. Semuanya telah dipersiapkan oleh pihak museum demi menunjang kenyamanan para pengunjung. Omong-omong soal kenyamanan, ruangan yang ada di museum ini juga semuanya nyaman karena telah dilengkapi AC. Selain itu, bentuk bangunan yang terbuka dapat membuat udara keluar masuk dengan mudah. Maka para pengunjung tidak akan merasakan rasa sesak ataupun tidak nyaman selama berkunjung museum. Selanjutnya adalah kelebihan yang saya temukan adalah waktu buka. Museum Kebangkitan Nasional buka dari hari Selasa sampai Minggu, mulai dari pukul 8 sampai 16 WIB. Di antara kelebihan-kelebihan yang telah saya sebutkan, tentu museum ini tidak luput dari kekurangan. Kekurangan yang saya temukan adalah tidak adanya pemandu. Menurut pendapat saya pribadi, meskipun sudah terdapat berbagai macam penjelasan tertulis mengenai koleksi, keberadaan pemandu tetap diperlukan untuk membantu dan memberikan pemahaman lebih tentang koleksi yang ada. Nah, penutup dari saya, Museum Kebangkitan Nasional merupakan salah satu situs bersejarah yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Berdiri di Gedung Bekas Tovia, museum ini menjadi saksi lahirnya organisasi Budi Utomo yang menandai awal kebangkitan nasional. Melalui koleksi benda bersejarah, diorama, serta ruangan-ruangan yang masih dipertahankan, museum ini mampu menghadirkan suasana historis yang edukatif sekaligus inspiratif bagi para pengunjung. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Museum Kebangkitan Nasional tetap menjadi destinasi penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mempelajari sejarah kebangkitan bangsa. Kunjungan ke museum ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme serta kesadaran akan pentingnya menjaga dan menghargai warisan sejarah bangsa. Sekian dari saya, Azri Ramadan, dari Prodi Ilmu Hukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.